Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit terlambat ya dari jadwal yang semestinya jam 7, saya geser jam 8. Untuk pertemuan hari ini ya seperti biasa nanti langsung saja saya mereview artikelnya teman-teman sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan kemarin. Ini urutan satu siapa ya? Bu Oktia ya? Iya, Ustazah. Oke, ada ya Bu Oktia. Saya izin saya screen terlebih dahulu. Oh iya, sebagai informasi ya teman-teman untuk seminar proposal berikutnya. Jadi kalau kemarin sudah ada Bu Ade dengan Mbak Amelia yang sudah sempro ya untuk yang pertama. Nanti untuk seminar proposal yang kedua ya, insya Allah memang di pekan tanggal berapa itu? 4 sampai dengan tanggal 9 ya. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 9. Untuk pesertanya, nanti saya menyesuaikan lagi dari progresnya teman-teman. Jadi kalau kemarin memang saya sudah plot gitu ya, siapa yang sempro. Nah, itu masih bisa berubah ya, tergantung dari perkembangan artikelnya masing-masing. Jadi barangkali ada nanti yang tetap sesuai dengan jadwalnya, ada yang mungkin juga mundur karena progresnya belum sampai ke seminar proposal, ada juga yang mungkin maju ya. Jadi tanggal atau urutannya kemarin itu tidak sepenuhnya bisa menjadi patokan. Karena tadi ya, sekali lagi saya melihat dari progresnya teman-teman semua. Jadi siapa yang progresnya lebih cepat, ya saya memang semakin maju apa semakin cepat untuk saya ajukan seminar proposal. Kemudian untuk kuota ya kuota seminar proposal ya kalau kemarin kan memang hanya ada dua karena memang yang siap baru dua gitu ya. Nah untuk pekan depan 2 pekan lagi ya 2 pekan lagi di tanggal 4 sampai tanggal 9. Nah itu teman-teman tidak saya batasi hanya ada dua ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan sekiranya masih ada pekan depan ya saya lihat progres di pekan depan. Jadi kalau pekan depan itu progresnya sudah bagus maka ya saya pekan depan bisa menuliskan siapa saja yang akan seminar proposal di pekan berikutnya gitu. Jadi ini sangat mungkin sekali kalau jumlah yang sempro itu tidak hanya ada dua ya, tapi bisa ya mungkin 4, 5, 6 gitu ya, tergantung dari kesiapan teman-teman. Seperti itu karena apa namanya yang di kelas PGSD profesional ini kan ada 16 ya. Ada 16, jadi progresnya memang harus ada gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan ya paling nggak 2 pekan sekali ada yang seminar proposal. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bimbingan gitu ya, jangan santai-santai dan oh saya masih nanti-nanti jadwalnya gitu misalkan. Nah, padahal kalau teman-teman bisa berprogres lebih cepat ya, nanti bisa lebih cepat lagi untuk sempro gitu. Jadi saya usahakan nanti sempronya ya, di tanggal-tanggal itu 4 sampai 9 ya, tergantung nanti penguji bisa di tanggal berapa. Ya, begitu teman-teman ya untuk pengantar hari ini. Langsung saja untuk saat ini saya review dulu untuk punyanya Bu Oktia ya. Bu Oktia di sini mengambil judul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint materi rangka manusia kelas 4 SD. Ya, kemarin terakhir yang direvisi bagian mana, Bu? Kemarin yang ini Ustazah Kodarullah belum ini waktunya apa namanya? Ya, apa namanya? Referensi. Kan harusnya dari artikel ilmiah ya. Mm-mm. Oh, daftar pustaka ya? Iya, Kodarullah kemarin nyicil yang metode dulu Ustazah. Oh, berarti yang kutipannya malah belum atau Heeh. ada udah beberapa sudah. Belum direvisi Ustazah yang itunya. Oh, berarti ini masih revisi yang menambahkan metode aja ya. Iya, menambahkan Hmm. metode.
Oke, berarti nanti waktunya PR-nya ada dua ya. Merevisi bagian pendahuluan sama merevisi bagian metode. Kalau hari ini ada revisi dari metodenya ya. Hmm. Apa Oh, Nusada sebelumnya ini nggak buka kamera, dari anak lagi sakit ini. oh iya nggak Sambil apa-apa. Iya nggak apa-apa sambil didengarkan aja. Bu Oktia ini mengambil R&D. Ya, di apa namanya di R&D pengembangan itu kalau di S1 itu kita tidak sampai di keefektifan ya Bu ya. Kita hanya sampai di kevalitan begini menghasilkan suatu produk berupa media menjadi interaktif berbasis PowerPoint, kinerja yang valid dan praktis. Sudah ini aja. Jadi ini nggak perlu pakai ini. Saya izin langsung edit di sini ya Bu ya. biasa lah. Kemudian guna misalnya mulai dengan valid dan praktis. Ini kata-kata yang dipakai ya Bu Oktia ya nanti biar apa namanya konsisten ya kita pakai istilah valid dan praktis ya. Jadi bukan layak dan efektif ya. Karena di sini tidak mengukur peningkatan ya. Jadi hanya membuat produk kemudian dicek produknya apakah produk itu valid dan juga dicek kepraktisannya saja gitu. Jadi menggunakan angket. Nah, nanti ini akan berefek ke belakang-belakangnya di metodenya ya. Ya, kemudian mm, diisi diganti dengan lokasi penelitian ya Bu ya. Hmm, biasa deh. Jadi ini nggak perlu itu bisa diganti dengan lokasinya. Jadi produk yang dihasilkan dari penelitian ini uh, subjek yang digunakan subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 di STG. Nah, nanti ditambahin yang berjumlah berapa siswa. Nah, kemudian nanti baru ditambahkan lokasinya mana. Kemudian model pengembangan yang digunakan dan metodenya adalah model ADI yang tadi dari 5 tahapan. Oke. Mm-mm. Kemudian eh, tahapan ADI ada 5 ya. Ada analisis. Hmm. Hmm. Ini bisa dijelaskan dalam bentuk paragraf aja Bu ya. Jadi tidak perlu di poin-poin seperti ini. Jadi ini Biasa. dibentuk paragraf. Nah, kemudian karena ini masih metode ya, jadi ini yang dituliskan materinya dulu. Jadi kalau ini ambil contoh satu ya Bu ya, misalkan ini Ya. tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran serta permasalahan yang jadi di kelas. Eh, Hal ini penting karena proses belajar yang efektif harus berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan murid ada di bidang dengan baik. Nah, ini berdasarkan hasil analisis ini belum boleh dituliskan karena ini bukan hasil penelitian Bu Oktia. Ini masih menuliskan metode. Nah, seperti ini. Jadi nanti Bu Oktia ya untuk hasil-hasilnya itu belum ya. Jadi nanti apa namanya bagian metode itu masih isinya masih teori semua. Ya, jadi makanya kenapa kok saya minta untuk dibuat apa namanya paragraf aja karena harusnya memang tidak sepanjang ini gitu ya. Iya, Apa sudah. isiannya nggak sepanjang ini gitu karena masih teori-teorinya saja. Tambah lagi misalkan pada tahap ini dilakukan pertanyaan media meliputi oke. Oke, nah ini benar sudah. Kemudian ini
Hmm. Nanti di nanti di bagian development ini kan ada tahap validasi ya Bu Oktia ya. Jadi Iya, sebelum betul. memasukkan kerangka validasi atau kisi-kisi validasi, ini bisa dijelaskan dulu bahwa setelah produk selesai dikembangkan, akan akan divalidasi oleh ahli. Hmm. Nah, nanti ini misalkan yang mau dipakai ada dua ya, Bu ya. Di sini kan ahli media sama guru IPA. Nah, ini bukan guru IPA ya, tapi di sini ahli materi. Seperti ini. Jadi nanti di sini oleh ahli yang ahli materi dan ahli baru nanti ke kerangkanya. Jadi mulai dari tampilan media. Nah, nanti ini Bu ya, apa namanya di sini kan kerangkanya ini ahli medianya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat ya. Sedangkan ahli materinya kan hanya ada dua gitu. Jadi ini bisa dikembangkan lagi, ya diatur kembali sehingga bagian validasi ahli materi dan ahli media itu jumlahnya tidak apa tidak berbeda jauh. Ya, kalau ini tadi kan Bu Oktia membuatnya ahli medianya ada empat itu ya, ahli materinya hanya ada dua, jadi kayak jomplang gitu kan ya. Iya, iya. Jadi sebaiknya diratakan, misalkan beda nggak apa-apa, misalkan ahli medianya ada empat, ahli materinya ada tiga, itu masih lebih mending itu, jadi nggak jomplang banget. Nah, kemudian di bagian bawah, oh sangat layak. Oke, ini sekarang oke. Kemudian di bagian implementasi, media yang tadi dinyatakan layak, eh, eh, dinyatakan valid ya melalui proses validasi sehingga bahan media juga terbatas di mulai tingkat kepraktisan dan kepraktisan media. Nah, ini kepraktisan aja. Tingkat kepraktisan dalam ini tidak perlu. Nah, kegiatan mungkin biasanya menggunakan perlu menggunakan media bantu. Nah, ini eh, bisa proses implementasi berlangsung. Ini nggak perlu ya peneliti. Hmm, peneliti menggunakan pen- siswa akan mengisi lembar angket respon siswa setelah pembelajaran untuk menilai kepraktisan media pembelajaran. Kepraktisan ini, ini juga tidak perlu. Nah, jadi ini lebih ringkas ya. Nah, Hmm. masalah. Hmm. Itu hmm. Nah, dah. Nah, kemudian evaluasi ya. Nah, ini dari evaluasi manajemen media maka sudah sesuai dengan perizinan sudah valid dan praktis.
Kalau sini Joko Syaripan selama proses pengembangan yang bagaimana itu di akhir mata ya itu keseluruhan dapat seperti ini untuk materi. Oh, enggak, ini langsung aja. Oh iya, ini sebelum ke sini ya, Bu. Nggak apa-apa, sini ada. Nah, ini yang belum ada adalah instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan dengan penelitian ini adalah lembar validasi dan lembar angket respon visual. Sedangkan eh, teknik pengumpulan datanya, hmm, pengumpulan data, berupa validasi dan angket. Validasi berfungsi nanti ini Bu Oktia apa isi sendiri ya Nah, dan Ustazah. angket fungsi untuk nah yang ini nanti dilengkapi ini saya kasih tanda merah ya biar kelihatan data dalam penelitian ini teknik analisis data dan mungkin terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif data kualitatif berupa saring pada vektor serta tanggapan siswa yang digunakan untuk memperbaiki media. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian predator dan menggunakan siswa. Ini kalau dari awal pakai siswa aja, berarti ya siswa aja ya, nggak usah pakai guru ya. Ya, Ustazah. Terus untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan media, digunakan rumus berikut. Kategori. Ini nanti coba ini ya, tabelnya itu harusnya ngikut hmm, enggak ada ya. Tabelnya itu harusnya bentuknya kayak gini Bu. Oke ya. Jadi kan kemarin ada di template ya, kayaknya udah dihapus sama Bu Oki ya. Untuk bentuk tabel itu harus bentuknya seperti ini. Nah ini. Jadi nama tabelnya ya di tengah, kemudian bawahnya ada tabel, bentuknya yang seperti ini. Jadi nggak perlu ditebal-tebal gini ya. Kemudian tabelnya, bentuk tabelnya itu bentuk tabel mana ya kalau di sini? Nanti kalau di Word ada itu. Hmm. Ya, Ustazah. Nanti dicari hmm, bentuk tabel sesuaikan dengan template. Hmm. Ya. Eh, ya benar. Nanti ini juga. Ya, Ustazah. Nah, ini ya Bu Oki ya. Iya, Ustazah. Nah, nanti sama yang revisian yang kemarin berarti ya. Jadi untuk yang metode tadi beberapa sudah saya betulkan langsung di sini ya. Beberapa yang eh, ketikannya banyak saya belum ketikan di sini nanti silahkan Bu Oktia bisa merevisi sesuai dengan yang sudah saya tuliskan di kolom komentar dan juga di bagian yang seperti ini ya atau yang di garis yang ditulis merah. Mana tadi? Hijau. Baik, Ustazah. Masya Allah. Mm-mm. Oke, ada tambahan barangkali Bu Oktia atau tanggapan dari yang sudah saya sampaikan? Tidak, Ustazah. Insya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan, Ustazah. Oke, insya Allah sudah ini ya sudah oke ya paham dengan yang mau direvisi ya. Mm-mm. Ya nanti kalau sudah direvisi silakan nanti pekan depan
Bu Oktia bisa daftar bimbingan lagi ya, sehingga nanti bisa saya cek secara keseluruhan. Jadi diusahakan revisinya bisa langsung ya antara pendahuluan dengan metode. Jadi biar nggak satu-satu. Ya harapannya nanti kalau pekan depan Bu Oktia bisa menyelesaikan revisiannya mulai dari pendahuluan sampai dengan metode dan juga daftar pustaka. Berarti kan sudah lengkap ya. Nah, nanti bisa kita jadikan peserta untuk seminar proposal gitu. Sehingga nanti di pekan depannya lagi Bu Oktia tinggal siap-siap untuk bikin PPT-nya saja. Gitu ya Bu Oktia. Iya, Ustazah. Jadi untuk Bu Oktia ini saya sementara saya jadikan apa kandidat untuk seminar proposal di tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 ya. Semoga bisa, Ustazah. Ya, insya Allah aman ini. Udah tinggal revisi-revisi aja insya Allah lebih mudah ya. Masih ada waktu 2 minggu kok. Ini di sekolah juga lagi banyak ini, Ustazah. Ya, aman Kodarullah insya Allah banyak bisa nanti tugas. ya. Oke, begitu Bu Oktia. Silakan kalau Ya, ada tanggapan jazakallah lagi. khairan, Ustazah. Cukup ya. Ya, terima kasih banyak, Ya, Ustazah. kasih banyak Bu Oktia. Nah, monggo kalau masih mau menunggu di Zoom boleh. Kalau mau langsung merevisi dan meninggalkan Zoom juga tidak apa-apa ya. Saya izin geser ke mahasiswa berikutnya. Ada Pak Ma'arifil ya. Assalamualaikum Pak Ma'arifil. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, ada ya di Zoom. Sebentar saya bukakan dulu untuk artikelnya. Yang pertama, yang bilang pakai 90 ETA, semoga berhasil dan semua nanti akan menyebabkan seksual yang nanti orang berprofesional. Ini sama seperti ini cuma nggak sih ya, bisa ada yang ada pada anak dan yang dikatakan nah, ini kan begitu ya teman-teman di kawasan itu ada 5 orang ini yang mencapai dasar untuk yang adalah nah untuk yang kota ini supaya adanya satu komunikasinya dan oke, sebentar. Oke, punya Pak Ma'arifil kemarin hanya merevisi bagian pendahuluan saja. Ada Pak Ma'arifil? Iya Ustaz. Kemarin yang direvisi hanya bagian pendahuluan saja, belum nambah ke Iya metode. bagian Ustaz. Mm. Bagian referensi kutipan itu caranya ngutip. Oke. Nggih. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa ya di artikelnya itu penulis satunya ya itu ditulis namanya sendiri. Ya, kemudian penulis duanya nanti silakan dituliskan nama saya. Kemudian untuk penulis yang ketiga nanti coba saya carikan info dulu ya. Penulis ketiga itu pembimbing kedua sebenarnya. Cuman kan memang karena teman-teman bimbingnya hanya ke saya, jadi penulis ketiga ini biasanya itu menjadi validator. Seperti itu. Kemudian ini juga dilengkapi dengan nama prodi ya kampus, kemudian kota sama negara dan juga emailnya teman-teman gitu. Jadi kemarin waktu Sempro itu punya Bu Adi sama Mbak Amel itu ternyata filenya saya juga kurang fit ya. Jadi namanya ini belum ditulis semuanya. Seperti itu, jadi biar nanti nggak lupa ya. Jadi silakan nanti dituliskan dulu untuk nama penulis 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nanti untuk It, nama penulisnya yang kedua dan ketiga nanti saya apa unggah berikutnya ya. Pas saya cari filenya dulu. Kemarin sudah dibagi sama saya prodi, cuman belum saya cermati kembali. Oke, Pak Marif ada pertanyaan tadi? Maaf Ustazah, ya kalau itu. kota, Sebentar Pak Marif maaf dulu, Ustazah, silahkan. Iya benar kata Mbak Evisa tadi. Untuk kotanya itu kotanya kampus atau kotanya mahasiswa. Oh, kotanya kampus. Ya, karena di Oh sini kan, kotanya kampus. Oke. jadi ini kan identitasnya nama kampus. Jadi nanti ini saya kasih contoh satu, misalnya ini PGSD, Pendid- Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP, Alfitno.
Surabaya. Nah, nanti ini bisa diinfokan ke Surabaya, Indonesia. Nah, nanti penulis satu. Nah, ini emailnya email penulis pertama. Jadi ini emailnya teman-teman. Kemudian untuk nama saya hanya di nomor yang kedua. Ini namanya tanpa gelar ya. Jadi cukup nama saja. Terus untuk yang penulis ketiga nanti saya coba carikan apa infonya dulu ya, karena apa kemarin sudah dibagi sama prodi ya, karena nanti yang penulis tiga ini kan sebagai pembimbing yang kedua sebenarnya. Nah, karena teman-teman hanya bimbingan ke saya, maka penulis ketiganya itu biasanya nanti yang sebagai validator untuk apa namanya memvalidasi produknya teman-teman gitu. Jadi nanti ini dilengkapi ya. Untuk abstraknya ini masih boleh kosong gitu ya, karena memang isiannya belum selesai gitu. Jadi sementara identitasnya dulu yang diisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu barangkali teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya ke Pak Ma'arifil. Kemarin yang di apa yang dituliskan ada yang direvisi adalah pendahuluan dan juga ini ya daftar pustaka ya Pak Ma'arifil ya. Enggak, Ustazah. Oke, ini yang saya lihat langsung ini nih. Jadi untuk sumber referensi gitu ya, ini kan banyak orang ya, banyak orang. Kemudian ada di dalam satu artikel. Nah, kalau banyak orang seperti ini, jika banyak penulis ya, gunakan penulis pertama, jadi Lestari DKK tahun 2023 seperti ini. Nah, jadi kalau lebih dari dua penulis itu ditulisnya DKK. Jadi teman-teman nggak perlu menuliskan nama semuanya, jadi cukup Lestari DKK seperti itu. Jadi nggak perlu banyak apa nama yang tertulis. Kemudian di sini, nah ini ya, saya perhatikan beberapa penulisan referensi ya. Jadi penulisan referensi itu jika letaknya di depan itu maksudnya hmm, misal misal menurut ya Wisman 2020 bahwa nah titik-titik ini di depan ya. Kemudian kalau di belakang, jika di belakang maka isiannya dulu kan ya, isiannya dulu menurut Wisman 2020. Jadi berbeda di tanda kurungnya. Jadi kalau tanda kurung untuk referensi yang ada di depan itu kita yang dikurung hanya tahunnya saja. Ya, sama seperti ini tadi. Ini harusnya dua contoh ini tadi harusnya untuk posisi yang referensinya itu ada di depan. Ya, tetapi kalau referensi itu ada di belakang sama seperti ini, misalkan ya, mana tadi keterkaitan serta pola hubungan antar proses tersebut kemudian membentuk suatu sistem yang tersusun dan terstruktur. Nah, ini kata Wisman. Berarti kan Wismannya ada di belakangnya. Berarti kalau Wismannya ada di belakang, maka pakai contoh yang kedua ini. Di kurungnya itu di nama sama tahun, bukan hanya tahunnya saja. Nah, kalau di depan yang dikurung hanya tahunnya. Nah, jadi seperti ini. Dan di belakang titik-titik Wisman 2020. Nah, itu. Nah, ini berlaku juga untuk semua semua mahasiswa dan juga untuk semua apa namanya? Semua referensinya Pak Ma'rifil ya. Jadi saya lihat masih banyak ya yang bentuknya seperti ini tadi. Jadi nanti bisa diperbaiki untuk penulisan referensi yang letaknya di depan sama letaknya di belakang itu berbeda. Gitu ya Pak Ma'rifil? Enggak, Ustazah. Soalnya belum Oke. tahu. Iya, kemarin sudah saya ini ya Pak. Sudah melihat video saya yang ini yang referensi kutipan dan daftar pustaka Iya, sudah, tapi cuma lewat ya. lihat tutorialnya ada yang itu yang ngutip Oh, penelitiannya gitu. seorang. Ya, oke. Ya, jadi itu ya untuk menuliskannya. Kemudian ini kemarin, sebentar mulai bagi lupa sih udah diarahkan tuh malah bagi kehidupan sosial. Jangan lupa ya setiap setelah tanda titik
huruf pertamanya harus huruf besar. Kemudian ini biasanya wawancara. Mm-mm. Jangan lupa setelah titik dikasih spasi. Hmm. Jadi ini berjalan dan jadi ini video ini yes. Ini 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 kan Pak Marifil ini banyak bercerita terkait dengan peningkatan tentang peningkatan pemahaman siswa. Oh ini pengguna video dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Hmm, ini juga yang digunakan diedit. Ini perlu ditambahkan ya Pak Marif. Ini kan tadi Pak Marif sudah menjelaskan terkait dengan kondisi di sekolah, kemudian kondisi apa, apa namanya idealnya seperti apa, kemudian permasalahannya apa, kemudian juga sudah ada pentingnya video tadi buat apa gitu ya. Nah ini yang kurang ada satu ya. Tambahkan tambahkan referensi tentang penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya yang mengatakan tentang eh, media video dapat meningkatkan dapat mengatasi masalah yang disampaikan pada paragraf sebelumnya. Jadi kalau Pak Ma'ariful tadi kan mengatakan bahwa di sekolah itu guru hanya menjelaskan secara lisan gitu ya. Nah ini kan sudah ada di sini. Nah sehingga itu menghambat cara belajar siswa yang tadi membutuhkan media atau ada perantaranya. Nah, nah salah satu media yang bisa dipakai adalah media video gitu. Nah, itu harus ada penguatnya. Kenapa kok harus video gitu? Kenapa kok nggak yang lain? Kan banyak yang misalkan pakai LKPD, pakai apa namanya animasi atau pakai selain video itu kan banyak itu ya, komik atau buku atau apa. Nah, kenapa nggak pakai yang lain? Kenapa kok harus menggunakan video? Nah, itu yang belum ada di sini. Jadi itu sebagai penguatnya ya Pak Ma'arifil ya. Enggak usah ada. Hmm. Oke, sampai di situ dulu. Barangkali ada pertanyaan Pak Ma'arifil sebelum saya lanjutkan. Iya. Enggak usah ada. Oke, ini kemarin sudah dicek apakah artikel apa daftar pustaka yang dipakai di sini, yang dituliskan di sini sama dengan referensi yang ditulis di atas. Enggak sama Ustaz. Oke, nanti saya biasanya ceknya terakhir kalau sudah full ya. Nah, nanti selain merevisi yang sudah ada, ini Pak Ma'arifil bisa juga langsung melanjutkan ke bagian metode ya Pak ya. Enggak usah ada. Jadi nanti untuk bagian metode ini nanti Pak Marifil bisa lihat materi ya penulisan penulisan materi artikel ilmiah ini
di bagian metode, di bagian metodologi ini. Nah, ini cara penulisannya boleh mencontoh ini. Jadi urutan-urutannya itu harus sesuai dengan ini. Misalkan, oh jenis penelitian ya, meskipun bahasanya berbeda ya, wajib berbeda kalau itu ya. Tapi untuk apa pengelompokan-pengelompokannya itu menggunakan ini. Jadi nanti silakan dijelaskan dulu jenis penelitiannya apa, subjek penelitiannya di mana, siapa, kemudian lokasi penelitiannya di mana, kemudian model pengembangnya dipakai apa, ya sampai di bagian instrumen dan juga teknik analisis data gitu. Nah, harapannya kalau misalkan nanti Pak Marifil di pekan depan misalkan uh, hasil kerjaannya sudah oke, hasil artikelnya oke, ya barangkali nanti di tanggal 4 sampai tanggal 9 bisa saya ikutkan untuk seminar proposal. Gitu ya Pak Marif ya. Nah, Enggak ada. nanti nanti kalau belum paham, misalkan baca ini belum paham, saya juga sudah buat video terkait dengan metode ya, yang sudah saya sematkan di grup. Jadi bisa sambil disimak, sambil dilihat, dibaca ya bagian ini. Ya nanti setelah itu bisa menuliskan di bagian metode. Seperti itu. Enggak, Ustazah. Ada pertanyaan barangkali? Belum ada, Ustazah. Oke, kalau belum ada, saya cukupkan dulu ya Pak Ma'arifi ya. Enggak, Ustazah. Ya, Terima kasih banyak. bisa direvisi dulu nanti pekan depan. Semoga sudah sampai metodenya selesai gitu ya. Jadi nanti bisa saya apa namanya? Saya cek semuanya ya. Kalau misalkan oke bisa ikut sempro di tanggal 4 sampai dengan 9. Gitu ya. Itu Ustazah yang mau ngerjakan metode itu takut di pendahuluan masih ada yang direvisi gitu. Tambah Oh, banyak nanti, Pak. nggak apa-apa, tambah banyak. Soalnya seminggu sekali Tambah ya, nggak pusing. apa-apa. Kalau Pak Ma'arifi sendiri, misalkan selain hari Sabtu untuk seminar proposal, bisa nggak? Atau bisanya hanya hari Sabtu? Iya, Ustazah. Soalnya kerja, Ustazah. Begitu. Berarti nanti untuk Enggak. Pak refill bisanya hari Sabtu ya. Berarti kalau bisanya hari Sabtu, kemungkinan di tanggal 9 ya. Mm-mm. Oke, itu sementara nanti kalau ada perkembangan lagi terkait dengan seminar proposal ya, saya tunggu progresnya Pak Bari itu dulu ya. Mm-mm. Enggak. Ya, Enggak, Ustazah. terima kasih banyak Pak Marifil sudah hadir ya. Semoga setelah ini bisa direvisi secara maksimal ya. Enggak, Ustazah. Oke, terima kasih. Oke, saya geser ke mahasiswa berikutnya. Hmm, Bu Efrisa ya? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam Bu Efrisa. Ini artikelnya sudah ada yang baru atau masih yang sesuai yang ada di Drive Bu Efrisa? Itu yang kata Ustazah yang di poin-poin itu kan diganti, dihapus. Hmm, hmm, Terus yang apa namanya yang keefektifan tuh dihapus. hmm. Terus, terus tabel kan yang kemarin tuh yang aku kan amburadul. Oke, saya buka dulu Terus ya Bu ya. saya ganti. Nah, yang belum saya ganti itu daftar pustaka Ustazah. Kan Daftar kata pustakanya. Ustadz kemarin saya ikut melihat Mbak Ade Sempro itu kan kalau lebih dari satu itu kan DKK katanya dan Hmm, kawan-kawan. hmm, hmm. Itu nanti mau diganti mati lampu Ustazah. Sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang lebih ganti oke. Iya. Nah, Yang metode itu ya, Ustazah itu. Yang banyak dihapus itu kan metode pendahuluan sudah aman ya, katanya. Insya tinggal Allah aman. tapi daftar pustakanya belum ya Bu ya. Nah, daftar pustakanya Hmm. belum saya ganti. Oke, nanti jangan lupa ya Bu penulisnya ditulis ya. Hmm. Mm-mm. Langsung latar belakang masalah penanganan saya cek di metode. Terus poin-poinnya sudah saya hapus Ustazah. Yang Ah, A, B, C itu kan sudah dibuat diganti paragraf yang ya. pertama kedua, dibuat paragraf. Analisis. Oh, ini si analisis ini. Ini tulisannya disamakan
Samakan dengan tahapan yang lain. Samakan cara penulisan. Ya, jadi kan yang kedua ini kan tahap desain ya, perancangan. Nah, nanti yang pertama juga disesuaikan ya, Bu ya. Kan analisis ya. Nah, Diganti seperti apa, Ustazah? diganti seperti yang kedua ini. Kedua, kan ini kedua tahap desain ya. Ada bahasa Inggrisnya kan, desain atau perancangan. Nanti analisisnya juga gitu. Ya, pertama Ada bahasa tahap Inggrisnya juga ya. ada bahasa Inggrisnya dalam kurung baru bahasa Indonesianya. Ah, Nah, kemudian ini sama dengan kayaknya Bu Oktia tadi. Nah, ini saya cek kembali hasil hmm, hasil analisisnya ini belum ada. Ya, belum ada hasil analisis karena belum penelitian. eh, hasil analisis hasil analisis nanti dituliskan di bagian hasil. Bagian metode hanya untuk teorinya saja. Iya, Bu ya. Jadi nanti untuk hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil analisis, hasil desain itu belum bisa dituliskan di sini karena ini kan masih fokusnya di metodenya atau cara-caranya. Jadi Jadi nanti ini hasil, dihapus. iya dihapus saja Bu ya. Atau saya hapus kalian. Nah, hapus saja sudah. Nggak apa-apa ya. Apa-apa. Simpan ya. Nah, kedua tahap desain. Mm. Nah, ini kan ngomongin yang akan datang ya. Kedua, tahap desain dilakukan dengan menyusun rancangan media yang akan dikembangkan. Pada tahap ini disusun juga tujuan pembelajaran. Itu disusun juga tujuan pembelajaran, materi sesuai kompetensi dasar sesuai capaian pembelajaran, serta desain media menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa-siswa dasar yang mengetahui. Ketiga, tahap development, tahap pembuatan media, divalidasi oleh ahli media dan ahli media untuk mengetahui, nah ini kevalitan ya, bukan kelayakan, karena itu nanti kata-kata yang dipakai harus konsisten ya Bu ya. Kalau kita pakai valid ya valid terus dari awal sampai akhir, tidak menggunakan istilah kelayakan. Nah begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan kata-kata kelayakan, maka ya awal sampai akhir semuanya harus pakai kata-kata kelayakan. Nah, karena ini kata-katanya yang dipakai adalah valid ya, validasi, maka ya kita menggunakan valid dan apa valid dan praktis ya, karena kayak efektifnya kan bisa digunakan ya. Tapi tidak menggunakan istilah kelayakan ya Bu ya. Kita pakai istilah yang kevalitan. Hmm. Kemudian hmm, hmm. Nah, ini tadi Bu Efrisa menjelaskan bahwa di sini nanti yang memvalidasi ada ahli materi dan ahli media ya. Nah, Iya. kalau gitu ini disesuaikan ya. Jika menggunakan ahli materi dan ahli media, maka kisi-kisi juga harus melibatkan keduanya. Ya, jadi kalau tadi ada ahli materi, ahli media, maka di sininya juga Bu Efrisa harus pakai ahli materi dan ahli media ya. Gak boleh di sini ahli materi semua ya. Nanti silakan ditambah ya Bu Efrisa ya. Ditambah lagi itu. Ya, karena ini kan masih baru ahli materi aja ya. Ahli medianya kan belum. Ya, karena di sini sudah ditulis ya mau menggunakan ahli materi dan ahli media. Berarti kan ada dua. Nah, kalau ada Itu dua, maka ahlinya juga kemarin di tuh, sini ditambahkan. Gimana? kemarin itu ada Mbak Ade bilang kan, saya kan minta itu dikoreksi gimana Mm, Mbak Ade hasil mm, saya gini kan. Terus mm. Mbak Ade tanya, kok nggak ada ahli medianya? Aku bingung gitu, masih Ya, bingung. jadi kalau ahli materi itu apa namanya yang dinilai itu terkait dengan konten materinya. Nah, jadi misalkan kayak materinya udah sesuai belum? Nah, ini kalau ya, nanti akan saya buatkan video deh ini tentang materi ya. Jadi kalau materi di kurikulum Merdeka itu tidak lagi menggunakan kompetensi dasar ya. Jadi kalau
kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Nah, itu pakainya adalah capaian pembelajaran. Hmm, bukan kompetensi dasar. Nah, nanti saya saya buatkan video dan juga saya share untuk filenya ya, Bu ya. Untuk Ya, capaian pembelajaran di kurikulum merdeka itu apa aja. Ya, kemudian juga apa namanya? uh, bunyinya bagaimana. Nah, nanti ada di semua di situ. Nanti saya kirimkan filenya. Nah, iya. nanti ahli materi itu ya menilainya itu di bagian-bagian seperti itu. Jadi kalau misalkan, oh ini sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak, ini sesuai dengan tingkatan kelas 4 atau tidak. Ya, ini materinya sudah sesuai konsep atau belum. Nah, ini sudah sesuai dengan yang harusnya dipelajari kelas 4 atau tidak kayak gitu. Jadi berkutatnya itu ada di materi. Tetapi kalau ahli media ya karena yang divalidasi itu adalah medianya, maka ya dia eh, apa namanya kontribusinya ya di medianya gitu. Contohnya misalkan medianya ini apakah sudah sesuai dengan eh, warna. Misalkan anak kelas 4 dengan anak kelas 1 ya. Media yang dipakai pasti lebih berwarna-warni di kelas 1 gitu misalkan. Jadi lebih ke tampilan tampilan kartunnya misalkan atau tampilan videonya, kemudian bahasanya seperti apa. Nah, lebih ke seperti itu. Jadi kalau untuk ahli materi itu fokus di materinya ya, kalau di ahli media itu fokus di medianya gitu. Jadi mulai dari misalkan kemasannya, warna-warnanya, kemudian tampilannya, bahasanya itu semua masuk di ahli media. Seperti itu. Iya. Hmm. Jadi jadi ini diganti semua ya Ustazah yang ahli ini, Ya, materi ini. ini biarkan aja yang ahli materi, ditambahkan aja yang ahli media. Oh, ditambahkan Ya, aja sendiri. tambahkan kisi-kisi untuk ahli media. Hmm, itu aja ya. Ya. Keempat, implementasi menguji cobakan media gambar. Hmm, menguji cobakan media gambar di kelas 4 sekolah dasar. Enggak perlu ini. Babak kelima, menilai menilai Kelayak. kevalidan dan kepraktisan media. Itu kan mencobakan media gambar dalam siswa dasar. Nah, setelah siswa menggunakan media dalam pembelajaran, mereka akan mengisi lembar angket respon siswa. Itu tidak pakai angket Ustazah. Apa? Tidak pakai angket kan? Harus pakai angket, Bu. Jadi nanti instrumennya itu hanya ada dua, ada angket dan ada lembar validasi. Jadi gini sebentar ya, ini saya lanjutkan dulu. Untuk menilai kepraktisan media. Nah, tahap evaluasi dan kevalidan kepraktisan dikembangkan. Hmm. Nah, penelitian ini dengan objek kan. Oh, ini nggak perlu. Siswa sekolah dasar ini SD-nya mana, Bu? SD Oh, ini. di negeri pengaturan. Bentar, bentar. Penelitian ini, biasanya di SD negeri, Pengaturan. batang hari legal, kegiatan pengumpulan data dan mencari observasi. Teknik pengumpulan data meliputi validasi dan angket. Nah, nanti ini berarti Hapus. dihapus saja. Nanti gini berarti validasi
berfungsi untuk bla 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 dan angket berfungsi untuk titik. Oke. Hmm. Ini titik terus sedangkan angket. Hmm. Ini tidak perlu. Kemudian instrumen mana instrumen psikologi. Nah, ini nggak perlu ada ini Bu ya, karena ini kan kalau pakai apa namanya PTK ya, pakai indikator keberhasilan ya. Kalau ini indikator keberhasilannya ya tadi menggunakan valid dan kepraktisan tadi. Hmm. Kemudian ini sedangkan angket berfungsi untuk bla bla bla. Angket, kemudian instrumen dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa lembar validasi untuk validator dan lembar angket respon siswa untuk siswa. Ini kan bisa digunakan. Ini nanti di anu Bu ya diisi ya. Tak kasih merah-merah dulu ya. Halo Bu Evisa. Halo, Nanti ini saya kasih merah-merah silakan diganti ya. Dilanjutkan maksudnya. diisi kan Nah, yang diisi ya titik-titik. titik-titiknya ya betul. Kemudian teknik analisis data yang digunakan bagi yang kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil. Nah, data hasil saran dari validator dan juga siswa. Tadi guna mulai data hasil angket, data hasil validasi dan angket respon siswa. Angket respon siswa. Selain itu, nah ini nggak usah ya. Nah, ini. Nah, nanti ditambahkan di bawahnya kriteria kevalidan dan kriteria kepraktisan. Ya, ini saya contohkan lagi yang punyanya Bu Oktia tadi ya. Yang punya Bu Oktia tadi kan sudah ada. Nah, nanti Bu Evrisa silakan mencari sendiri ya tingkatan-tingkatannya. Karena kan tingkatan-tingkatan ini dari sumber yang berbeda-beda boleh ya. Nah, jadi cari kategori seperti ini ya Bu Evrisa ya. Oh, yang kategori seperti ini. Kategori yang seperti ini Jadi nanti ditaruh di bawahnya. kayak Gimana? dibuat tabel seperti Mbak Oktia itu juga. Iya, betul. Nanti tabelnya sesuaikan dengan template ya. Jadi kan kalau punyanya Mbak Okia tadi masih belum belum benar ya apa tabelnya ya. Nanti pakai tabel yang seperti yang ada di template. Bentar, gitu kan. Nah, tabelnya seperti ini ya Bu Evrisa ya. Iya. Mm. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali Bu Evrisa? Insya Allah belum ada Ustazah. Belum ada. Oke, nanti semoga Bu Evrisa ini rajin ya, jadi ngerjakannya bisa lebih cepat. Jadi revisiannya tadi, baik di bagian metode maupun di bagian daftar pustaka, ya harapannya pekan depan bisa selesai. Ya, sehingga nanti Bu Evrisa bisa saya jadikan kandidat untuk sempro di tanggal 4 sampai tanggal 9 ya. Bisa Ustazah hari Sabtu saja Ustazah. Kenapa? Ya. Kalau bisa hari Sabtu semprunya. Oh iya, ya nanti kita atur jadwalnya. Kemarin kan, sebentar saya catat dulu. Revisi. Oke, satunya tadi mau briefing. Ya, nanti kita Karena usahakan di hari Sabtu ya, sesuai dengan requestnya teman-teman ya. Atau kalau misalkan nanti mungkin saya kasih, kalau banyak yang bisa sempro di pekan itu ya, harapannya begitu ya. Nanti bisa kita bagi dua.
Jadi di hari Sabtu ada, nanti sama satu lagi mungkin di hari Jumat ya. Kalau misalkan Ya. ada teman-teman yang lain yang berkenan di hari Jumat itu. Karena memang beberapa itu ada yang tidak bisa hari Sabtu juga gitu. Makanya ya saya berusaha memfasilitasi teman-teman semuanya. Ya bisa saya adakan sempro di hari Jumat atau selain hari Sabtu dan juga bisa kita adakan sempro di hari Sabtu gitu. Jadi untuk jadwalnya nanti masih fleksibel ya sesuai dengan perjanjian mahasiswa dan juga dengan penguji. Jadi nanti saya memfasilitasi penguji dan juga apa namanya mahasiswa ya tengah-tengahnya itu jadwalnya yang mana gitu. Tapi kalau orangnya ada banyak ya insya Allah bisa kita adakan seminggu 2 kali. Begitu ya Bu Iya, Evi Ustazah. saya. Oke. Ada lagi pertanyaan barangkali? Insya Allah belum ada Ustazah. Tidak ada Oke. Ustazah. Mm-mm. Ya, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan dulu untuk punyanya Bu Evrisa ya. Semoga setelah ini bisa langsung direvisi ya. Dan Iya, masih ada beberapa yang perlu direvisi. Jadi insya Allah. eh, hmm, oke. terima kasih. Iya, sama-sama Bu Evrisa. Saya geser ke siapa ini? Bu Nini ya. Halo, apakah masih ada Bu Nini di Zoom? Ustazah izin bertanya. Oh iya, silakan Pak Ma'rifil. Itu apa penelitiannya, kutipannya Mm-mm. itu kalau apa sih? Iya. Bisa dipakai di dua paragraf satunya pakai penelitian itu, di Mm-mm. bawahnya pakai penelitian itu bisa tahu Ustazah. Oh, maksudnya dari artikel yang Referensinya. sama, referensi dengan artikel Ah, yang sama. Oh, bisa, bisa. Boleh. nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Cuman nanti jadinya kalau seperti itu, ada perpustakanya jadi dikit Assalamualaikum ya. Ustazah. Oke Waalaikumsalam, Bu Ustazah, Nini. terima kasih. Sebentar, sebentar ya Bu Nini. Ya, ya gitu Pak Marif. Jadi boleh kalau misalkan mau dipakai satu artikel untuk 2 paragraf, 3 paragraf itu boleh. Ya, tapi nanti kalau sama seperti itu, otomatis kan daftar pustakanya jadi lebih sedikit ya. Gitu. Padahal harapannya Ah, kan kita minimal 10 lah ya, 10 referensi di apa pendahulu di Sempro ini minimal ada 10 gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya sudah lebih dari 10 mau didobel-dobel kayak gitu nggak apa-apa gitu. Ya, 10 itu hanya di pendahuluan aja atau masuk dengan metode nanti Ustazah? 10 itu pendahuluan dan metode. Jadi Sempro ya, Sempro itu kan hanya metode sama pendahuluan. Nah, itu apa namanya ada 10 kutipan gitu. Oke, Ya, baik Ustazah, terima kasih banyak. ya ada lagi Pak Marifil. Belum ada Ustazah. Oke, kalau belum ada, saya geser ke Bu Nini ya. Ya Ustazah. Bentar, bentar. Saya lupa, tak tulisnya dulu. Oke, ini karena Bu Nini sudah ada, ini kan harusnya yang antri dulu, yang setelahnya setelahnya Bu Efrisa kan ada Pak Asmi sama Pak Suyuf ya. Cuman ini karena beliaunya belum datang ya, ini saya ke Bu mana? Ke Bu Nini dulu ya. Saya share screen dulu. Sudah tampil Bu Nini? Sudah terlihat? Yes, yes, sampun. Gitu ya. Bentar, tadi kayaknya kok ada yang masuk siapa? Oh, ini ada Pak Asmi masuk. Nah, Bu Nini kemarin terakhir revisinya sampai mana?
Kemarin itu kan metode saya kan masih per poin. Mm-mm. Nah, Ustazah ngasih saran untuk menjadikan paragraf. Kemudian Mm. sama ini, suruh ngasih tabel, tapi belum saya ubah tabelnya, baru saya ke paragrafkan. Oh, ini Poinnya saya belum rubah ke diganti berarti ya ini ya. paragraf. Iya, belum. Berarti kalau ini sudah sampai sini, saya cek dulu yang metode ya berarti ya. Metode Ya. tadi ini penelitian ini dilaksanakan di SDM. Oh, ini saya tak pindahnya dulu. Enggak perlu nanti dituliskan ya lokasi penelitian berada di titik-titik ya. Nanti diisi sendiri ya Bu Nini ya. Ini saya kasih merah-merah. Hmm. Yang dipilih adalah model ADDE yang terdiri dari ini prosedur penelitian dari data analisis menetapkan bahwa ini tidak bisa. Oke. Kemudian masukkan pengembangan, jadi mencari gambar observasi dan hmm, bentar, ini kan yang dikembangkan adalah instrumen penilaian untuk melakukan tadi. Masuk tahap pengembangan, penelitian draft lembar observasi. Ini apa maksudnya lembar observasi dan penilaian? Menyusun draft produk gitu aja ya. Produk. Menyusun draft produk aja. Setelah menyusun produk berupa instrumen penilaian untuk mengukur pemahaman menurut Pancasila. Visual pasti. Setelah proses ini selesai, produk akan divalidasi karena ini hanya ada validasi, hanya ada apa valid apa namanya ahli ahli validasi ahli gitu aja ya. Jadi karena nggak ada ahli materi dan ahli media ya kayak yang di teman-teman yang bagian media. Jadi ini istilah yang digunakan hanya istilah apa namanya validasi ahli saja ya Bu Nini ya. Jadi tidak perlu apa namanya tidak perlu menggunakan istilah validasi ahli, validasi media gitu nggak perlu ya.
karena memang validatornya hanya ada satu ya. Nggih. Sebentar. Saya tadi lupa screenshot. Enggak lucu lah. Kemudian materi kode yang selesai, kode akan divalidasi oleh ahli implementasi kaidah akademis untuk memastikan kevalidan instrumen. Validasi difokuskan pada aspek konstruksi bahasa, kelayakan, tingkat ke mencapai serangkaian aksi yang dilakukan hingga instrumen sudah memenuhi kriteria kevalidan. Nah, kemudian setelah dinyatakan layak, setelah dinyatakan valid, instrumen masuk ke tahap implementasi, lalu coba nyata di kelas 3. Nah, sampai sini penelitian menerapkan ini kelas 3-nya pakai ini Bu ya, dikonsistenkan nanti 3-nya menggunakan Romawi, biar tidak lanjut nggih dengan Ustazah. SDN 2 Majenang ya. Jadi gunakan kelas itu menggunakan Romawi saja. Nah, kemudian selama proses ini berarti menerapkan teknik pengumpulan data berupa observasi. Teknik pengumpulan data datanya berupa validasi ini aja. Ini nanti dulu nih. Coba dilakukan untuk melihat kepraktisan menggunakan instrumen oleh guru nggak sih? Nanti juga kendala-kendalanya contohnya sebagai banyak sodak di akhir kelas di mana peneliti melakukan analisis data kualitas memastikan bahwa dua belum bagus dan mampu benar-benar valid dan praktis serta mampu sehingga mampu membantu guru dalam membuat pengembangan ini. Kalau sudah mencapai sudah tidak perlu ini. Kemudian yang belum tadi, nah ini kan sudah menjelaskan tentang ADDI-nya tadi ya. Nanti di sini teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan. Ini sudah lurus belum? Yang digunakan dalam penelitian ini berupa validasi dan angket. Nanti dicari ya Bu ya, validasi berfungsi untuk titik-titik, sedangkan angket berfungsi untuk titik-titik. Nah, kemudian instrumen dalam penelitian ini berupa lembar validasi yang akan diisi oleh validator. Selain itu, ada lembar angket yang digunakan untuk menilai kepraktisan produk ya. Kepraktisan produk ini lembar angket ini akan diisi oleh guru apa ini berarti? Guru PKN ya Bu ya? Guru yang
Guru Guru apa? Di Indonesia wis diisi. PPKN. Oh, PPKN ya. Di sini nanti yang masih ada titik-titiknya silakan diisi dulu ya, saya kasih tanda merah-merah. Hmm. Kemudian hasil dari lembar validasi dan lembar angket akan di bentar bukan ini perhitungan teknik pengumpulan datanya dulu. Yang dipakai berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari perhitungan lembar lembar validasi dan perhitungan skor. Ini belum ada skornya. Perhitungan skor lembar validasi, skor lembar angket respon siswa. Nah, sedangkan data kualitatif didapatkan dari saran yang diberikan validator serta saran yang diberikan oleh guru pada lembar angket. Tadi ada lembar angket siswa ya, harusnya kan nggak ada. Sebentar, respon. Nah, ke lembar angket respon. Angket respon. Berikut cara perhitungan dan ini ya Bu, ini ya. Ini coba saya bantu Saya bantu deskripsikan. Nah, nanti Bu Nini tinggal nambahkan yang bagian saya merah-merah ini ya Bu Nini. Nggih, Nah, Ustazah. yang merah-merah ini belum, sama yang di sini ya. Pokoknya warna merah-merah itu bisa direvisi lagi dulu. Nah, ini juga. Nggih. Oke, silakan Bu Nini kalau ada pertanyaan. Oh, untuk sementara cukup Ustazah. Nanti Cukup kalau ya. misalnya ada yang nggak saya paham, boleh japri Ustazah langsung, nggih. Ya, silakan. Nanti ini karena Bu Nini sudah sampai revisi di bagian metode ya. Nanti insya Allah kalau pekan depan bisa tuntas ya revisian ini. Nanti Bu Nini bisa saya ikutkan seminar proposal di tanggal 4 sampai dengan 9 ya. Jadi saya jadwalkan melihat hasilnya Bu Nini pekan depan dulu. Kalau pekan depan sekiranya sudah revisinya sudah sedikit ya atau sudah tidak ada revisi, nanti Bu Nini bisa lanjut membuat PPT ya, sehingga nanti tanggal 4 sampai tanggal 9 ya, ini tergantung apa nanti jadwalnya ya. Nanti kita bisa ikutan Bu Nini di seminar proposal. Oke, kalau Bu Nini sendiri apa Nggih, namanya, Ustazah. selain hari Sabtu apakah bisa kalau sempro? Halo Bu Nini, kalau selain hari Sabtu apakah bisa untuk seminar proposal? Halo? Halo? Nah, selain hari Sabtu bisa seminar proposal nggak Bu? Eh, kalau pagi itu nggak bisa, Bu. Kalau pagi selain hari Sabtu kan saya normal. Tapi kalau sore Sabtu bisa. Kalau siang gitu sekitar jam 2, jam 1 gitu Tapi belum? kalau hari Sabtu
Pagi bisa. Bisa. Kalau jam 1, jam 2 gitu, Bisa. Bu. Kalau hari Jam biasa 2, bisa jam nggak? 1 itu bisa. Oh, bisa. Oke, nanti coba saya lihat jadwalnya Iya, dulu ya. bisa. Kita Cuma, susunkan jadwalnya dulu. Ya. tapi untuk minggu depan Ustazah di tanggal 6 itu saya ada lomba bertutur berhubung saya sebagai pembimbing. Kayaknya Jadi kalau 6 saya enggak, Bu. mengikuti ke kabupaten. Mm-mm. Insya Allah kalau tanggal Oh, 6 enggak 6 sih. enggak ya? Ya, mungkin Iya. sekitar di tanggal 8 atau 9 ya. Nanti tergantung berapa orang yang sempro, jadi saya Oh, menyesuaikan nggih, itu juga nggih. ya. Ya, nanti saya infokan lebih Nggih, lanjut ya. Ustazah, siap. Mm. Oke, terima kasih Bu Nini ya. Siap, Ustazah. Ini saya stop share dulu. Saya lanjut ke berikutnya ada Pak Asmi ya. Assalamualaikum Pak Asmi. Iya, Waalaikumsalam Ustazah. Oke. Nah, gimana kabarnya Pak Asmi? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Alhamdulillah, ya Ustazah. semoga kondisinya lebih baik lagi ya, sehingga bisa Amin, kembali amin. konsentrasi untuk menyelesaikan artikel ya, karena iya apa memang perlu effort dan pikiran tersendiri Iya. ya barangkali untuk menyelesaikannya ya. Oke, nggak apa-apa meskipun nanti apa mungkin ini progresnya Pak Asmi mungkin kemarin sempat terhenti ya. Insya Allah ke depan masih bisa menyusul teman-teman ya. Semoga juga bisa ikut sempro di pekan 4 sampai 9 Mei ya. Diusahakan nanti. Iya, amin, Hmm. amin. Ini saya Ya, buka lagi dulu lagi ngebut untuk gimana? lagi ngebut-ngebutnya ini. Di ngebut-ngebutnya sudah mulai bisa ngebut lagi ya. Bentar, saya bukakan apa file ini dulu. Saya share screen dulu ya Pak Asmi. Iya, baik Ustazah. Oke, mohon maaf masih menunggu ya. Eh, sudah muncul ya Pak Asmi? Yang sudah muncul Ustazah. Ya, ini kemarin pasti masih sampai di pendahuluan ya, di judulnya pengembangan media flashcard berbasis metode silaba dalam membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Hmm. Ini kemarin sudah ditulis Yang revisi paragraf kedua Ustazah. daftar pusakanya sudah, oh ada sudah. Paragrafnya kok panjang ya? Oh, panjang ini. Hal ini sejalan ini dengan Ya. yang menerangkan bahwa anak bisa membaca beberapa masalah dalam membaca termasuk pada kategori mahirnya seorang berbahasa, maka
Oke. Menurut Danawati, oke, yang kemarin sudah oke ya Pak Asmi ya untuk yang paragraf kedua. Nah, ini barangkali paragrafnya bisa ditambahin sedikit ya karena di paragraf kedua tadi kan sudah menjabarkan terkait dengan apa namanya hasil wawancara dengan guru, dengan kepala sekolah ya, dengan kepala sekolah MI Khairul Ummah. Nah, ini sudah dijabarkan. Kemudian paragraf berikutnya ini membahas terkait dengan pengenalan alfabet dan juga apa ini hambatan Itu membaca ya. ya detail dari guru bahasa Indonesianya. Nah, oke. Oh, ada ini. Nah, ini perlu dilanjutkan lagi ya Pak Asmi untuk apa namanya? Ini tampilannya sudah berubah ya, sudah tampilan PDF saya. Oh iya sudah. Nah, tadi punya Pak Asmi itu kan sudah sampai di bagian masalah ya. Kemudian penyebabnya sudah ada juga. Nah, yang belum ada di sini tadi Pak Asmi belum menuliskan solusinya. Ya, jadi kan sebenarnya kalau dari artikelnya Pak Asmi ini kan masalah yang ada tadi sebenarnya mau diberikan solusi dengan membuat media flashcard ya, yang Ya, berbasis metode silaba, betul. betul. Nah, itu yang belum ada di pendahuluannya sini. Jadi nanti ini tambahkan solusi flashcard silaba dan pendukung penelitian terdahulu. Nah, jadi flashcard. Ya, jadi nanti silakan ditambahkan dulu ya di sini ada solusi flashcardnya seperti apa, kemudian penelitian yang mendukung itu juga yang seperti apa. Nah, itu ditambahkan ya Pak Asmi ya sehingga nanti sesuai materi yang di sini ya. Jadi ada solusi dan ada juga hal yang mendukung solusi. Ya, sehingga nanti artikelnya Pak Asmi itu bisa lengkap ya. Jadi mulai dari tadi ada apa namanya teorinya bagaimana, kemudian hasil dari sekolah seperti apa ya, kemudian apa namanya muncul masalahnya apa, solusinya bagaimana. Nah, kan ini solusinya belum muncul ya di Pak Asmi ya. Solusinya apa dan dukungan solusi itu tadi. Jadi kenapa kok harus solusinya harus flashcard silaba? Ya, apa harus ini solusinya gitu. Nah, ini kan ibaratnya nyari pembelaan kan biar solusi flashcard ini flashcard silaba ini menjadi solusi di permasalahan yang sudah Pak Asmi jabarkan di sini. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak ya cari dukungan itu ya. Gimana caranya biar flashcard silaba ini bisa menjadi solusi dari masalah yang dituliskan oleh Pak Asmi. Oh, iya, Itu sudah. ya. Coba nanti diselesaikan yang ini dulu ya beserta apa namanya daftar pustakanya ya. Nah, nanti kalau misalkan Pak Asmi mama sekiranya masih ada waktu untuk merevisi, nanti Pak Asmi boleh melanjutkan di bagian metode. Ya, jadi kemarin di Oh bagian iya. metode ini sudah saya buatkan video ya. Sekaligus juga nanti bisa sambil disimak di file yang ini, bagian bawah ini ada metodologi penelitian. Nah, ini bisa dijadikan acuan gitu ya. Kira-kira yang mau ditulis dalam metodologi itu apa saja. Ya, mulai dari jenis penelitiannya, subjek penelitian, sampai dengan instrumen dan teknik analisis datanya. Gitu. Jadi, apa namanya, bisa menyeluruh gitu ya di bagian metode nanti bisa disesuaikan dengan yang ada di PDF ini. Ya, di penjabarannya sudah saya buatkan video di apa tadi namanya? Di apa namanya? Di grup ya. Di grup itu sudah saya sematkan link Iya. video untuk menulis pendahuluan. Jadi nanti kalau Pak Asmi barangkali sudah selesai merevisi bagian yang pendahuluan tadi, nanti bisa dilanjutkan dengan bagian metode ya.
dengan melihat videonya terlebih dahulu, barangkali sambil disimak PDF-nya seperti apa ya, sehingga setelah itu Pak Asmi bisa langsung menuliskan metodologi. Ya, sehingga nanti ketika bimbingan di pekan depan itu bisa langsung banyak gitu ya, pendahuluan dan Oh, metode iya. ya. Harapannya ya semoga nanti tanggal 4 sampai tanggal 9 Pak Asmi bisa ikut sempro gitu ya. Nanti misalkan oh ternyata belum bisa ikut karena mungkin masih ada kendala dan lain sebagainya ya nanti kita undur di 2 pekan berikutnya. Gitu ya Pak Bagus, Asmi ya. Mm-mm. Ada pertanyaan barangkali dari sini? Ya, untuk pendahuluan di bagian solusi, ini kan saya sudah ada rancangan. Mm-mm. Itu yang ingin saya tuliskan itu adalah fokus di silabanya dulu. Mengapa Mm-mm. kok harus silaba? Mm-mm. Silaba, beberapa landasan teori dari silaba, mungkin 1 atau 2 ya, kutipan, kemudian baru mengarah ke flashcard. Kalau menurut panjenengan seperti itu Kak Us, atau ada masukan lain? Boleh kalau mau fokus di silabanya dulu kan silaba itu metodenya ya. Mau fokus di silabanya dulu, kemudian baru lanjut ke flashcard ya. Nah, nanti juga perlu didukung keduanya gitu. Jadi ada penelitian terdahulu yang em, mendukung yang meneliti terkait flashcard silaba juga gitu ya. Sehingga oh ternyata memang flashcard silaba ini bisa menjadi salah satu solusi itu. Sehingga kenapa kok dipakai lagi oleh Pak Asmi seperti itu. Jadi apa meskipun tadi Pak Asmi mungkin punya rancangan mau menjelaskan silabanya dulu, kemudian baru flashcardnya nggak apa-apa. Tapi nanti tetap di bagian bawahnya diberikan apa ya seperti ya kesimpulan gitu ya kalau flashcard silaba itu seperti apa gitu sehingga tidak apa enggak masing-masing silaba sendiri flashcard sendiri enggak tapi nanti ada gabungan di bawahnya seperti sebagai kesimpulannya seperti itu. Iya, saya. Oke. Ada lagi barangkali silakan Pak Asmi. Ya, untuk ya sekalian evaluasi untuk yang metode berarti R&D ya usia ini ya. Iya, metodenya R&D nanti petunjuknya sesuai yang ada di sini ya Pak Asmi. Urut-urutannya boleh persis dengan ini. Jadi yang dituliskan mulai dari jenis penelitian sampai nanti yang paling bawah itu di teknik analis data ya, persis seperti ini boleh. Jadi nanti apa namanya nulisnya bisa lebih mudah gitu. Tapi nanti untuk penjelasan di metodenya sendiri, nanti coba Pak Asmi bisa tonton video saya yang ada di grup ya sudah saya sematkan di atas ya sehingga nanti bisa sinkron gitu antara tulisan materi yang di sini dengan penjelasan saya. Gitu sehingga harapannya nanti ketika Pak Asmi bimbingan untuk metode itu sudah tidak banyak revisi lagi. Ya, ya baik saja. Oke, Ya, ada insya lagi? Allah sampun. Ya, insya Allah sampun Mas. Oke, sudah ya. Oke, kalau Ya. sudah saya tutup dulu untuk share screen-nya Pak Asmi. Terima kasih Eh, Ustaz. sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Tadi ini masih yang bertahan masih ada Pak Asmi, ada Pak Marifus sama Bu Oktia ya. Terima kasih banyak menyimak sampai dengan akhir ya. Apa namanya? Semoga setelah ini bisa direvisi segera direvisi ya karena sama-sama kita mengejar untuk sempro di tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 ya di pekan-pekan itu ya di pekan 4 sampai tanggal 9 Mei. Itu. Jadi harapannya meskipun di jadwal kemarin ya sudah saya jadwal sempro kemarin kan baru ada 4 orang gitu ya memang. Nah itu masih sangat bisa berubah. Jadi yang awalnya mungkin oh saya nggak di tanggal itu gitu, tapi ada di tanggal bawahnya gitu. Nah itu sangat mungkin sekali untuk ikut sempro di tanggal itu. Jadi bisa sempro sebanyak-banyaknya gitu ya. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti nggak molor di belakang ya. Tapi memang apa kemungkinan akan saya bagi jadi 2 ya. Jadi nanti mungkin ada yang sempro di hari Sabtu, ada juga yang sempro di hari Jumat gitu ya, tidak di hari Sabtu. Ya karena kalau hari Sabtu semua misalkan nanti banyak biasanya waktunya nggak cukup ya. Karena dosennya pengusinya kan juga ngajar di hari Sabtu juga. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada apa pertanyaan bisa disampaikan lewat grup ya. Kemudian untuk jadwal bimbingan di pekan depan, insya Allah saya share juga setelah ini ya. Juga nanti saya mungkin akan buatkan video terkait tadi apa beberapa teman-teman masih ada miss di bagian capaian pembelajaran. Nah, itu nanti coba saya buatkan video biar teman-teman yang lain juga bisa menyimak.
Ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, saya tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Ya, sama-sama.